Beberapa video yang lalu, saya membuat video untuk orang-orang yang percaya adanya Tuhan dengan pertanyaan reflektif, bagaimana bila Tuhan tidak ada? Kali ini, video saya untuk Anda yang tidak percaya adanya Tuhan. Sahabat Bahtera, judulnya memang bagi Anda yang ateis. Karena kalau saya tulis bagi Anda yang tidak percaya adanya Tuhan, panjang, jadi saya singkat aja ateis. Walaupun sebetulnya ateis ini juga berkelompok-kelompok ya, berjenis-jenis bukan berkelompok, tapi jenisnya banyak. Ada ateis gnostik, ada ateis agnostik, ada ateis yang anti-teis, non-believer, ada yang benar-benar menolak agama, tetapi ada yang ritual ateis, ada yang masih melakukan ritual, hanya ritualnya saja, untuk berhubungan sosial. Kemudian ada yang menyerukan keadilan sosial, sama rata. Banyak, karena jenis-jenisnya banyak, maka saya rangkum saja dengan satu kalimat itu. Jadi kalau sebelumnya saya selalu bertanya kepada Anda yang punya agama dan percaya dengan Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana bila Tuhan tidak ada? Dan banyak argumen. Ada yang kemudian berargumen dari kitab-kitab sucinya, sudah dituliskan dalam kitab suci, ada ayatnya. Dan ada yang berargumen pakai logika, menyebutkan bahwa adanya Tuhan bisa dibuktikan dengan adanya ini gitu. Nah, itu menarik kan? Ketika Anda yang percaya dengan Tuhan dan Anda beragama, kemudian ada pertanyaan, bagaimana bila Tuhan tidak ada? No, bagaimana bila Tuhan tidak ada? Nah, itu jangan Anda jawab di sini, Anda lihat aja di video-video saya sebelumnya yang menyampaikan pertanyaan tersebut. Nah, video kali ini saya balik. Video kali ini bagi Anda yang tidak percaya adanya Tuhan, non-believer. Boleh disebut ateis, boleh disebut anti-teis, boleh disebut ateis gnostik atau ateis agnostik, atau ritual ateis, atau apapun juga. Tapi yang jelas adalah bagi Anda yang tidak meyakini ada kekuatan di luar manusia yang mengatur alam raya ini, yang kemudian oleh mereka yang beragama disebut dengan Tuhan. Pertanyaan saya bagi Anda adalah bagaimana bila Tuhan itu ada? Toh selama ini kan Anda tidak meyakini adanya Tuhan. Mungkin tadinya Anda beragama, menjalankan semua ritual-ritual agama. Tapi karena pengalaman Anda yang membenturkan kepada semua peristiwa yang mungkin Anda resume, Anda simpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Sudah berdoa, nggak dijawab. Sudah melakukan ibadah, nggak dijawab. Kemudian melepaskan agama. Nah, ini kan sedang tren. Bahkan kemudian di negara yang beragama. Ketika mereka mencari jawaban-jawaban kehidupan, mencari pengetahuan untuk menjalani kehidupan, tetapi tidak ditemukan di dalam agama mereka, atau kemudian mereka berdoa kepada apa yang mereka sebut Tuhan dan nggak ada jawaban, maka kemudian mereka melepaskan keyakinannya dan menjadi tidak berkeyakinan
tentang Tuhan. Ya bisa disebut non-believer, bisa disebut anti-teis, bahkan kemudian anti-teis dan juga anti-agama, banyak banget. Nah, pergeseran-pergeseran itu tentu saja merupakan hasil dari pengalaman setiap individu. Seperti tadi, karena kecewa, bisa juga kecewa dengan agama yang diyakini sebagai sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, dan ternyata malah mereka menganggap, ada yang menganggap bahwa agama yang menyebabkan peperangan. Lalu mereka melepaskan itu. Mending tidak meyakini adanya Tuhan. Nah, kembali pertanyaannya sekarang, kalau Anda termasuk orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, kalau Anda termasuk orang yang tidak percaya, ya tidak yakin kalau hidup ini ada yang mengatur, yang disebut Tuhan tadi. Pertanyaannya saya ulangi lagi, bagaimana bila Tuhan itu ada? Bagaimana bila setelah kematian Anda ternyata berhadapan dengan Tuhan? Atau kemudian Tuhan bisa menghadirkan dirinya sendiri dalam bentuk yang banyak, apapun juga ya. Ya karena kalau diyakini maha segala-galanya, maha besar, tentu bisa mewujudkan diri dalam bentuk apapun juga, termasuk tidak mewujudkan diri. Nah, bagaimana bila Tuhan itu ada? Bagaimana bila kemudian tiba-tiba, ya entah itu dalam kehidupan atau setelah kematian, ternyata Anda bertemu dengan Tuhan? Apa yang mau Anda sampaikan kalau memang ternyata Tuhan itu ada? Ternyata hidup ini diatur oleh Tuhan, ternyata rezeki diberikan oleh Tuhan, ternyata manusia itu dijaga oleh Tuhan, kehidupan ini dijaga oleh Tuhan, alam semesta, planet-planet ini dijaga oleh Tuhan. Nah, bagaimana bila itu ada? Apakah Anda akan menyesali bahwa seluruh hidup Anda tidak meyakini adanya Tuhan? Seluruh hidup Anda menyangkal adanya Tuhan? Nah, ternyata ada. Apa yang akan Anda lakukan atau apa yang akan Anda perbuat bila ternyata Tuhan itu ada? Nah, saya ingin membaca komen-komen Anda yang tidak meyakini adanya Tuhan. Bahkan kemudian sampai tidak meyakini bahwa agama itu adalah diturunkan oleh Tuhan. Nah, apa komen Anda? Apa argumentasi Anda? Apa jawaban Anda? Saya ingin tahu apa jawaban Anda ketika ada pertanyaan, bagaimana jika Tuhan itu ada? Bagaimana jika Anda bertemu dengan Tuhan dan ternyata ada? Apa? Saya curious ya, saya ingin tahu jawaban Anda, atau mungkin Anda punya argumen. Bagaimana jika Tuhan itu ada? Mungkin Anda akan berargumen, nggak mungkin. Apa buktinya Tuhan ada kan gitu? Dibalik kan, apa buktinya Tuhan ada? Tolong buktikan bahwa Tuhan itu ada. Nah, terlepas dari itu, terlepas dari bukti, karena saya kan nggak minta bukti. Kita tidak sedang membuktikan apapun. Kita hanya sedang bertanya tentang sebuah kemungkinan. Nah, pertanyaannya saya ulangi. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika Tuhan itu ada? Apakah Anda akan berargumen? Kalau berargumen, silahkan tuliskan argumen Anda. Atau Anda punya alasan tersendiri untuk menjawab pertanyaan ini, ya silahkan tuliskan. Atau Anda punya jawaban unik. Jawaban yang menurut saya nanti ketika saya baca itu wow gitu. Ya nggak biasa gitu. Anda non-believer, Anda anti-teis, Anda ateis realistik misal, atau Anda ateis gnostik, Anda ateis agnostik,
Atau Anda ritual ateis? Nah, sekali lagi, bagaimana jika Tuhan itu ada? Dan bagaimana jika ternyata memang Tuhan itu ada? Apakah Anda akan menyesali? Sekali lagi, apakah Anda punya argumen? Dan saya menunggu jawaban Anda di komen. Mudah-mudahan saya menemukan jawaban yang asik. Saya menemukan jawaban yang original, yang lain daripada yang lain, yang unik dan dahsyat tentu saja. Baik, saya tunggu komentar Anda, saya tunggu opini Anda, saya tunggu pendapat Anda. Dan bagi Anda yang meyakini Tuhan, tentu silakan Anda juga boleh menjawab ini, meramaikan ini. Kira-kira Anda punya alasan apa ketika ada kemungkinan itu? Terima kasih sudah bersama saya, Gung WB, di Jonggring Saloko.